Nah, sebelum kita mulai, kita dari kelompok 5 yang beranggotakan dari Ahmad Zulfahmi, Benyamin Demaluru, dan Cahyo Muhajir akan menjelaskan mengenai name service. Nah, sebelum itu kita akan em, menjelaskan tentang bagaimana apakah itu name service tersebut. Name service sendiri dalam sistem terdistribusi merupakan layanan penamaan yang berfungsi untuk penyimpanan naming konteks, yakni kumpulan binding nama dengan objek, tugasnya untuk meresolve nama. Pengaksesan resource pada sistem terdistribusi yang memerlukan, yaitu nama resource untuk pemanggilan alamat. Nah, alamat itu sendiri yaitu lokasi resource tersebut, root yaitu bagaimana mencapai lokasi tersebut. Contoh penamaan pada aplikasi sistem terdistribusi. Yang pertama URL untuk mengakses suatu halaman web, alamat email untuk komunikasi antar pemakai. Nah, sebelum kita lanjut, kita akan menjelaskan tentang URL. Apa itu URL? URL adalah singkatan dari Uniform Resource Locator, adalah rangkaian karakter menuju suatu format standar tertentu yang digunakan untuk menunjukkan alamat suatu sumber seperti dokumen dan gambar di internet. Secara umum, perlu memasukkan 3 informasi untuk menuju ke alamat tertentu, yaitu protokol, yang contohnya HTTP _A atau HTTPS _. Nah, alamat server sendiri seperti www.facebook.com untuk membuka Facebook. Nah, pet file itu sendiri yang berisi tentang contohnya kb _desktop _word key1974.html, di mana kb _desktop _word adalah lokasi file dengan key1974.html, adalah nama berkasnya. Nama resolution binding atribut nama yaitu contohnya nama resolution, nama ditranslasikan ke data tentang resource object tersebut. Binding sendiri adalah asosiasi antara nama dan objek. Yang kedua, biasanya nama diikat bound ke atribut dari suatu objek. Dan yang ketiga, itu adalah address, atribut kunci dari sebuah entitas dalam sistem terdistribusi. Atribut sendiri adalah nilai suatu objek properti. Tujuan penamaan yang pertama itu untuk mengidentifikasi seorang pemakai menginginkan objeknya atau layanan A bukan objek atau layanan B. Nah, jadi untuk mempermudah seseorang untuk mengidentifikasi sebuah resource. Yang kedua, memungkinkan terjadinya sharing. Lebih dari suatu pemakaian dapat mengidentifikasikan resource dengan nama yang sesuai, atau tidak harus nama yang sama. Yang ketiga, memungkinkan location independence. Nah, yaitu perubahan lokasi tidak menuntut perubahan nama, asalkan lokasi tidak menjadi bagian dari nama resource tersebut. Yang keempat, memberikan kemampuan keamanan atau security, yaitu jika sebuah nama dipilih secara acak dari himpunan besar atau integer, maka nama tersebut hanya bisa diketahui dari slash atau legitimate resource, bukan dari menebak. Jadi, jika seorang mengetahui nama objek tersebut, maka dia memang diberitahu karena sulit sekali menebak nama tersebut. Struktur nama tersebut dibagi menjadi 3. Yang pertama, primitive atau flat name atau unique identifier atau kita sebut dengan UIDs. Yang kedua, partitioned name atau PN. Yang ketiga, descriptive name atau DN. Nah, primitive atau flat name yaitu tanpa struktur atau internal. Struktur internal hanya string of bit, digunakan untuk perbandingan dengan UID lainnya.
tidak membawa informasi lain atau pure name. Yang keempat, sangat berguna dan banyak digunakan. Karena apa? Nah, yang pertama, location dan application independent, sehingga tidak menjadi masalah bagi mobilitas objek. Yang kedua, seragam atau fixed size. Yang ketiga, compact, mudah disimpan, dipas, dan jika cukup besar menjadi sulit ditebak. Partitioned names atau PN, komposisi dari beberapa nama primitif, biasanya disusun secara hierarkis. Contohnya, laga.cs.ui.ac.id atau string CS, string docs, string akademis, string sysdis, string naming.ppt. Yang ketiga, membawa informasi atau impure names. Biasanya, yang keempat, biasanya tidak secara unik mengidentifikasikan objek. Beberapa nama bisa dipetakan ke suatu objek. Yang ketiga dan yang terakhir yaitu descriptive name atau DN. Terdiri dari daftar atribut yang secara bersamaan mengidentifikasikan objek secara unik. Yang kedua, membawa informasi atau impure names. Yang ketiga, DN adalah superset dari PN. Contohnya e.igocx.500 directory service. Directory information tree atau kita sebut dengan DIT x.500 name tree. Yang kedua, Directory Information Base atau DIB, yaitu the entries directory structure including the data associated with the nodes. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Benyamin Demaluru. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang name list. Yaitu name list terdiri dari dua komponen, yaitu name agent dan name server. Di mana name agent ini berada di client seperti di gambar, bisa satu name agent per client atau satu name agent digunakan oleh beberapa client. Name agent menjadi perantara antara client dan name server. Contoh, resolver pada domain name service atau DNS. Fungsi name agent itu sendiri yaitu memastikan bahwa lokasi name server terlihat transparan bagi client programs, menyembunyikan lokasi name server. Yang kedua, berbicara dalam protokol komunikasi yang dimengerti name server. Dan yang ketiga, mengetahui bagaimana namespace diatur sehingga tahu kemana suatu request harus dikirim untuk memperoleh informasi lokasi. Dan yang terakhir adalah melakukan negosiasi kompatibilitas atau availability sumber daya resource berdasarkan atribut. Yang kedua yaitu name server. Name server adalah menggunakan basis data terdistribusi yang terdiri dari tuples, di mana di antara tuples itu adalah nama, lokasi, dan atribut. Contoh atributnya adalah jika resource adalah printer, maka atribut dapat menyatakan apakah objek dapat melakukan pencetakan, pop screen atau tidak. Hal penting harus dimiliki adalah available, resilience to failure, konsistensi, kecepatan menerima pengaruh perubahan name list, kemudian mengkompilasi list of object. Nah, ada dua jenis name server, yaitu primary name server, secondary name server. Yang primary name server yaitu berguna dapat mendapatkan data dengan membaca file di storage, lebih dikenal dengan file zone, yaitu file zone yang berisi tentang pemetaan domain ke alamat IP. Nah, sedangkan secondary name server mendapatkan data dengan mereplikasikan data yang ada di primary server, lebih dikenal dengan transfer zone.
contoh name service yaitu DNS, domain name service, memetakan nama domain ke alamat. Jadi DNS ini fungsinya hampir sama dengan buku telepon, di mana akan mencari suatu nama alamat dan akan menunjukkan ke alamat IP itu sendiri. Yang kedua, GNS, Global Name Service, yaitu memetakan global name ke atribut-atribut, skalabilitas, dan dapat menangani perubahan. Yang ketiga, X500 Directory Service, memetakan nama orang ke dalam alamat suatu email dan nomor telepon. Yang terakhir adalah Genie Discovery Service, mencari objek sesuai dengan atribut yang ada name-nya. Nah, contoh kasus dari kelompok kami yaitu menggunakan NS Lookup, di mana mengetahui alamat IP suatu domain dengan menggunakan NS Lookup. Contohnya, saat kita masuk ke CMD komen pada suatu Windows, kita akan mengetikkan di CMD akan mengetikkan NS Lookup Chandra Web ID. Nah, pada saat enter, maka server akan membalas yaitu mengirimkan nama Chandra Web ID dan alamat IP-nya itu 108, 166, 172, dan 82. Dari hasil analisa ini, dua hal yang kita dapat yaitu IP Chandra Web ID adalah 108, 166, 175, 82. Yang memberitahu adalah DNS server 8888. Sekian dari penjelasan dari kelompok kami. Kalau ada kekurangan mohon dimaafkan. Udah gitu dong.